إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Kepolisian tidak menerima kita. Maju, 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 ayo terus maju, maju, ayo terus maju, maju, ayo terus maju. Dari utara, ayo bergabung. Jangan buat rusuh. Jangan sampai ada yang buat rusuh. Kita datang dengan damai. Kita datang dengan damai. Jangan membuat rusuh. Kita datang dengan damai. Ayo, sahabat-sahabat yang dari utara, silakan bergabung. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi. Sudah. Sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat Aswajais, para kaum Aswaja, tunjukkan yang tidak menerima kita dikatakan maulid, kita dikatakan bid'ah. Pas, semuanya hormat kepada Bapak Kapolres. Semuanya hormat kepada Bapak Kapolres. Berhenti semua. Berhenti semua. Berhenti semua. Stop di sini. Kita kasih hormat kepada Pak Kapolres. Hormat Pak Kapolres. Hormat. Hormat Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, tatawaku kama tompa sarbatang koneka hadirin, kita bisa melanjutkan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana kalau kita menghitung perjalanan bulan yang berkaitan dengan Hijriah, sekarang kita sudah masuk ke tanggal berapa Hijriah? Berapa? Kam? 12 atau 14? 14 Rajab ya, kalau tidak salah. Nanti sebentar dilihat lagi. Itu artinya jamaah rahmatullah, sebentar lagi kita akan libur ini. Masuk bulan Ramadan. Jadi semua perjalanan waktu begitu sangat singkat. Sehingga kita kadang merasa hari-hari yang telah berlalu ka'annahu lam yakun, seolah-olah tidak pernah terjadi. Seolah-olah tidak pernah berlalu dalam waktu kita. Namun demikianlah jamaah rahmatullah, waktu terus akan berjalan, sementara umur kita tinggal menyisakan sedikit. Jadi kalau berlalu waktu, kita tidak semakin mudah. Kalau berlalu waktu, kita tidak semakin kuat. Tapi justru jamaah rahmatullah, kalau kita semakin bertambah umur, maka kita semakin akan menua dan semakin melemah. Makanya sebelum kita meninggal nanti, siap-siapkan memang apa yang telah kita akan siapkan untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masih melanjutkan kajian kita berkaitan dengan arkanul wudu atau rukun-rukunnya wudu. Kemarin kita sudah singgung beberapa poin berkaitan dengan rukun wudu. Yang pertama apa? Masih diingat? Ghuslul wajah kulluh. Yaitu mencuci wajah secara apa? Setengah-setengah, seperempat, seperdua, keseluruhan.
Jadi kalau ada yang cuci setengah-setengah, sah wudunya atau tidak? Sah wudunya atau tidak? Tidak. Harus disalahkan. Inilah keadaan zaman rahmatullah. Sebagian orang anti dengan koreksi, anti dengan kritik, sementara ibadah yang dia lakukan salah. Terlebih lagi yang yang viral sekarang ini, yang di Pemakasan Madura, ada ustaz di antara salafi yang menyampaikan tentang bid'ahnya maulid. Dikritik amalannya kaum muslimin yang selama ini mereka lakukan, banggakan. Kemudian sebagian kelompok tidak menerimanya dan mengatakan semua apa yang dia sampaikan adalah tuduhan palsu. Kalau kita berbicara tentang fikih zaman rahmatullah, yang sudah berbulan-bulan baru sampai pembahasan tentang arkanul wudu, apa yang kita dapatkan dari pembelajaran fikih? Di antaranya adalah bahwasanya seorang muslim ketika dia beribadah harus sesuai dengan tuntunan, harus sesuai dengan dalil, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak melakukan sebuah ibadah yang menurut dia itu baik, tapi menyelisihi sunnah. Maka alhamdulillah zaman rahmatullah, kita sudah melewati pekan demi pekan, bulan demi bulan, sehingga memang sudah harus nampak, sudah harus ada perubahan mindset dalam beragama. Tidak lagi beragama sesuai dengan apa? Hawa nafsu kita. Tapi kita beragama di atas tuntunan, di atas sunnah Nabi SAW. Bukan di atas prasangka, bukan di atas perkataan kiai, ustaz, profesor, doktor. Tidak zaman rahmatullah. Tetapi kita beribadah di atas tuntunannya Nabi SAW. Baik. Kemudian yang kedua, mungkin kita sudah singgung juga kemarin, bahwasanya di antara mujibatul wudu, apa yang berkaitan dengan mencuci wajah, yaitu berkumur-kumur, dan satu lagi al-istinsyaq, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Maka semua apa yang kita sampaikan ini tidak terlepas dari sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi SAW. Karena beginilah kita diperintahkan dalam beragama. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantakum. Dan banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah mencocokkan ibadah kita dengan ibadahnya siapa? Nabi SAW. Baik zaman rahmatullah. Kemudian berkaitan dengan mencuci wajah lagi, maka ada yang disebut dengan apa? Mencuci apa? Yang tumbuh di dagu, jenggot. Maka kita sering ulangi, jenggot ini perintah, datang dari sunnah Nabi SAW. Maka siapa yang ingin berbahagia berjumpa dengan Nabi, hendaknya mereka menghidupkan sunnah. Siapa yang berbahagia ingin mendapatkan syafaatnya Nabi, hendaknya mereka menghidupkan sunnah. Walaupun mungkin terasa berat, walaupun mungkin hawa nafsu kita menyelisihinya, tidak mencintainya, tetapi ketahuilah zaman rahmatullah, tidak ada satupun perintah datang dari Nabi, melainkan itu adalah perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka semua yang kita lakukan, semua yang kita aplikasikan, alhamdulillah, datang dari sisi Tabaraka wa Ta'ala. Yang tentunya kita mengharapkan pahala ini, kita diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keutamaan yang paling tinggi. Di antaranya kita duduk di masjid ini. Tempat apa yang paling dicintai Allah di dunia ini? Masjid. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ahabbul bilad ila Allah al-masajiduha. Tempat negeri
potongan belahan dunia. Yang paling dicintai Allah adalah masjidnya. Alhamdulillah kita bisa berada di tempat ini. Ini bukan karena kehebatan kita. Ini bukan karena kepintaran kita. Ini bukan karena dari diri kita. Tetapi Allah memberikan kita hidayah. Andaikan Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, mustahil kita bisa berada di masjid. Paling dugem sana. Paling mat karaoke. Paling main latok-latok. Tapi Alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada kita. Sehingga kita bisa berada di tempat yang paling dicintai Allah. Tapi sedikit Pak, sedikit yang mau berada di masjid. Apalagi kalau khutbah, 15 menit itu sudah gatal di pantatnya orang. Ya, banyak alasan. Nah itu tandanya imam, khatib berhenti maka. Masih banyak ini kegiatan Pak Imam. Apalagi kalau sholat tarawih, di pesami main Pak Imam jangan labu-labu nah. Masih ada onde-onde belum habis. Itu kenapa? Karena hawa nafsu yang berbicara. Kemudian tempat yang paling dibenci Allah apa? Pasar. Tapi pasar ramai. Apalagi kalau malam ahad. Mall itu Pak pasar. Jadi kalau istri kita bilang, Pak ayo ke mall. Tahu deh. Itu mall itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Ya palingan istri kita bilang, tidak ada wanita bilika nggak? Ah itu dia. Memang tidak ada. Nah itu alasan buat apa? Selamat dari tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.